Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzur Ramdhani dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang minyak bumi. Yang pertama ada uraian materi. Materi yang akan disampaikan adalah asal muasal minyak bumi, unsur atau senyawa yang terkandung pada minyak bumi, penambangan atau pengambilan minyak bumi, fraksi-fraksi minyak bumi, dan komposisi bensin. Asal muasal minyak bumi. Minyak bumi berasal dari berbagai bentuk organisme yang mati di dalam tanah. Campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, dan binatang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Beberapa organisme yang dimaksud ialah berbagai alga dan plankton yang terkubur di dalam tanah. Proses ekstraksi minyak bumi membutuhkan tahapan yang panjang dan rumit sehingga penggalian tidak bisa dilakukan sembarangan. Unsur atau senyawa yang terkandung pada minyak bumi. Senyawa kimia minyak bumi terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, halogenida, dan logam. Minyak bumi mengandung komponen hidrokarbon dan non-hidrokarbon sebesar 50 hingga 90%. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah terutama adalah alkana dan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Penambangan atau pengambilan minyak bumi. Penggalian minyak bumi dengan tahapan yang panjang dan rumit membutuhkan alat berat. Jika sudah berhasil diambil, maka tahapan selanjutnya ialah proses pengolahan yang menghasilkan berbagai bentuk bahan bakar berbeda. Fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaan atau pemanfaatannya. Yang pertama ada gas dengan jumlah atom 1-4, titik didih di angka -160 hingga 30 derajat. Kegunaannya untuk bahan bakar LPG dan sumber hidrogen. Yang kedua ada petroleum ether, jumlah atom 5 hingga 6, titik didih di angka 30 hingga 90 derajat. Kegunaannya untuk pelarut, bina kimia, atau dry cleaning. Yang ketiga ada bensin, jumlah atom di angka 5-12, titik didih di angka 70-140 derajat. Kegunaan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ada nafta, jumlah atom di angka 6-12, titik didih di angka 140-80 derajat. Kegunaan untuk bahan kimia atau pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat, serat sintetis, dan lain-lain. Yang kelima ada minyak tanah, jumlah atom 9 hingga 14, titik didih di angka 120 hingga 250 derajat. Kegunaannya untuk rumah tangga. Yang keenam ada aftur, jumlah atom di angka 8 hingga 16, titik didih pada angka 150 hingga 300 derajat. Kegunaan untuk bahan bakar mesin pesawat terbang. Yang selanjutnya ada solar dan minyak, titik jumlah atom di angka 12 hingga 18, titik didih di angka 270 hingga 350 derajat. Kegunaan untuk bahan bakar diesel industri. Yang selanjutnya ada pelumas atau oli, jumlah atom di angka 18 hingga 22, titik didih di angka 350 derajat ke atas. Kegunaan untuk pelumas. Parafin atau lilin atau malam, jumlah atom di angka 20 hingga 30, titik didih di angka 350 ke atas. Kegunaan lilin, batik,
korek api, pelapis kertas bungkus, dan semir sepatu. Yang terakhir ada aspal, jumlah atom 25 ke atas, titik didih di angka 350 ke atas, kegunaan untuk pengaspalan jalan, atap bangunan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada komposisi bensin. Bahan penyusun utama bensin adalah campuran dari N-heptana atau normal heptana dan isooktana. Normal heptana adalah alkana yang mempunyai rantai karbon yang lurus, sehingga mempunyai sifat yang mudah terbakar. Karena merupakan campuran dari berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk normal heptana yang mudah terbakar, dan nilai 100 untuk isooktana yang tidak mudah terbakar. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.